Kali ini kita akan bernostalgia ya teman-teman dengan iPhone keluaran tahun 2013 yaitu iPhone 5S. Dan di sini saya beli di toko oren dengan harga 300 ribuan dan ini pakai kotak nasi ya bungkusnya. Gak apa-apa, tetapi masih untung dikasih charger dan juga kabelnya. Ini masih baru sih. Oke, lumayan lah. Setelah itu kita pisahkan antara iPhone 5S-nya dari kardus yang satu ini nih. Oke, kardusnya kita simpan aja, mengganggu pemandangannya. Ya meskipun meja saya sudah berantakan. Oke, ini dia iPhone 5S. Ini kita dapatnya mulus teman-teman. Langsung nyalakan aja ya. Nunggu iPhone 5S-nya nyala ini benar-benar lama teman-teman. Saya percepat nih, terus-menerus saya percepat. Dan ya sambil menunggu juga saya bandingkan dengan iPhone 15. Nah ini terpaut 12 generasi teman-teman. Wow, perbandingannya sangat-sangat jauh. Dan apakah Anda pernah berpikir nanti 12 tahun ke depan lagi akan seperti apa ya HP iPhone ini? Oke, daripada memikirkan itu, kita akan melakukan tes perbandingan kamera. Ya apalagi ya kalau iPhone tuh saya suka perbandingan kamera-kameranya. Meskipun iPhone jadul, saya yakin iPhone 5S ini masih kelihatan bagus di tahun 2025. Dan benar saja ketika saya bandingkan dengan iPhone keluaran terbaru ini, iPhone 15, ini asli teman-teman. Hasilnya itu jernih dan dia ketika di zoom juga ya nggak terlalu pecah dan juga kelihatan masih jernih. Nah ini bener-bener sih, ini adiknya iPhone 15 nih, iPhone 5S ini. Ya memang sih ciri khas iPhone sih dari dulu ya, soal kamera ini jangan ditanya lagi ya, kamera foto atau videonya bagus. Oke, selanjutnya kita akan langsung tes aja ya pada iPhone 5S ini ya. Buka-bukalah bagian kamera, bagian pengaturan dan juga yang lainnya. Kita mulai dari bagian kamera terlebih dahulu ya. Nah ini bisa kita lihat, ini jernih teman-teman. Entah kenapa ya, iPhone ini jernih sekali. Kok bisa ya iPhone tahun 2013 ini masih bertahan dengan kejernihannya ya. Walaupun kalau diingat-ingat ini 2013 loh aslinya. Wah ini asli luar biasa kameranya, keren. Oke, untuk posisi kamera dari tahun 2013 dipakai di tahun 2025. Ini baru awalan saja di dalam ruangan, nanti kita akan keluar ruangan dan makin gila lagi si iPhone 5S ini. Pokoknya mantep. Ini kita tes juga di bagian videonya apakah masih stabil atau ada gertak-gertak gitu kan. Nah ini kita coba kamera videonya secara langsung di dalam ruangan. Oke, ini dia hasilnya sudah jadi dan kita akan tampilkan secara original. Dan ini dia hasil dari perekaman iPhone 5S. Lumayan lah. Oke lah, kita nggak di dalam ruangan sih, kita pengennya keluar ruangan kan. Oke, sebelum keluar ruangan kita tes dulu di dalam ruangan. Nah ini udah saya kletek-kletek ya bagian stiker-stiker yang tadi di belakang kan, itu kan banyak tuh stiker-stikernya. Kalau udah dikletek, jadi mulus banget. Nah aman ya, pokoknya jadi mulus. Dan ini saya sudah pasang juga iCloud dan beberapa aplikasi seperti WhatsApp dan juga YouTube. Dan pastinya iPhone 5S ini masih bisa menggunakan WhatsApp. Ini saya nggak percepat, silakan hitung berapa detik ketika membuka aplikasi WhatsApp. Nah ini si iPhone 5S ini lama banget, tapi ketika sudah dibuka ya aman-aman aja, lancar gitu kan. Nah baru kebuka setelah berapa detik tadi ya, 7-10 detik ya. Kalau udah dibuka aman-aman aja sih, semuanya lancar. Oke, setelah itu kita lanjut ke pengetesan untuk sidik jari. Oke, kita tes sidik jarinya apakah masih berfungsi. Kalau masih berfungsi, ini bener-bener si iPhone yang satu ini bener-bener bagus, masih bagus ya. Mungkin part-partnya masih original sih menurut saya gitu kan. Karena saya lihat LCD-nya juga masih bagus teman-teman. Ini LCD-nya saya bisa lihat dan saya bisa pastikan ini original karena masih enak dipandang oleh mata. Oke, di sini kita masukkan untuk kata sandi dan juga yang lainnya dan ternyata hasilnya bisa teman-teman. Fingerprint-nya berjalan dengan baik. Ini bisa kita lihat. Nah, oke, bisa kita lihat baik-baik dan perhatikan. Nah, bisa pakai fingerprint. Handphone keluaran tahun 2013 dan fingerprint-nya itu masih bisa digunakan. Wah, ini pokoknya keren sih, asli ini keren banget handphone yang satu ini. Ya mungkin unitnya memang terbatas dan apalagi yang masih berfungsi sidik jarinya ya. Ini sangat-sangat limited edition. Jadi mungkin saya nggak akan jual ya. Di sini ini regionnya Jepang ya.
Jepang, dan silahkan itu dilihat aja untuk ininya itu internal 32 GB. Nah, ini juga agak aneh, bukan agak aneh sih, melainkan lebih ke mungkin kesalahan atau gimana. Saya kan belinya yang 16 GB ya. Di sini bisa kita lihat 16 GB, tapi dikirimnya itu yang 32 GB. Ya gimana ya? Ya udahlah, gitu kan lumayan. bertambah banyak daripada 16 GB kan sedikit banget ya. Ini 32 GB dikirimnya dan kondisi fisik juga mulus. Oke, lanjut kita ke luar ruangan. Paham dong, kalau keluar ruangan kita akan melakukan pengetesan apa? Pengetesan bagian kamera tentunya ya. Nah, ini asli nih. Di luar ruangan saya videokan masih mulus banget ya handphonenya. Oke, ini kecarannya saya naikkan terlebih dahulu agar jelas. Dan emang ya jelas-jelas aja sih. LCD ori nih. LCD ori kelihatan ya teman-teman. Asli ini saya bisa bilang ini original LCD-nya karena masih bagus dan juga enak di mata ketika dipandang. Dan langsung aja kita buka kameranya ya teman-teman. Nah, ini dia, kita bisa lihat untuk hasil di luar terlebih dahulu. Nah, ini hasil dari kameranya aja itu udah kelihatan bagus ya. Apalagi hasil daripada aslinya. Oke, penasaran kan? Nah, ini ada kucingnya juga sih. Oke, kita langsung aja ke yang aslinya ya. Let's go. Oke teman-teman, ini adalah hasil dari perekaman iPhone 5s ya dengan kualitas HD 1080p 30 fps dan hasilnya seperti ini. Gimana nih menurut teman-teman? Nah, menurut saya sih kayak bener-bener masih bagus ya. Dia memang kameranya klasik banget ya. Ciri khas iPhone-nya tetap ada dan memang ada sedikit jernih-jernih gimana gitu kan. Nih kalau dilihat-lihat seperti ini. Nah, tadi kan saya review pakai iPhone 15 ya. Kita coba review HP pakai iPhone 5s ini. Kalau ini adalah contoh daripada mereview ya, mereview menggunakan iPhone 5s. Ini iPhone keluaran tahun 2013 ya teman-teman. Dipakai untuk mereview handphone. Nah, ini seperti ini hasilnya. Gimana menurut teman-teman? Ya, asli sih ini jernihnya itu kayak masih ada gitu kan, ciri khas iPhone-nya ya. Seperti ini. Dan kita bisa lihat ini asli loh, kok bisa sejernih ini ya. Apakah ini kameranya original? Soalnya bagus sih. Asli ini bagus banget. Apalagi keluaran tahun 2013 loh. Wah, apakah ada yang bisa nyaingi kamera seperti ini ya? Kira-kira HP apa ya yang bisa nyaingi keluaran tahun 2013 dan dipakai di tahun 2025? Wah, tampilan apa nih bang? Oke, ini sedikit penjelasan color grading di iPhone 5s ya. Ini kan video yang saya buat ya, ini yang saya satu-satukan ya untuk hasil daripada iPhone 5s. Nah, ini adalah hasil dari originalnya dan ini adalah hasil dari sentuhan ajaib ya, color grading yang saya buat. Dan hasilnya tuh bener-bener ya teman-teman, terlihat jelas sekali. Ini lebih bagus lagi kalau ada sedikit aja gitu kan secuil gitu kan dibagus-bagusin gitu kan di bagian gambarnya. Ya akan sangat-sangat lebih bagus lagi. Yang tadinya bias banget sekarang jadi full cool gitu kan, warnanya keren. Oke, cuma itu aja sih. Oke, next selanjutnya adalah bagian foto-fotonya. Silahkan lihat dan perhatikan secara baik-baik hasil foto-foto dari iPhone 5s ini. Oke, menurut saya sih ya kameranya terlihat sangat-sangat klasik, tapi tetap jernih ya, segini juga di tahun 2025 loh. Ini iPhone dari tahun 2013. Wah, pokoknya mantap lah pokoknya ya. Hasilnya ini masih bisa saya katakan bagus lah untuk iPhone umurnya itu sudah 12 tahun, 12 atau 13 tahun ya, segitulah pokoknya. Oke, itu dia hasil daripada foto-fotonya. Dan sekarang emang apa sih gunanya buat saya gitu kan pakai iPhone ini? Pertama, buat nyetel musik. Lumayan banget kan, suara musiknya masih bagus. Dan ini saya modnya di SoundCloud ya, di website SoundCloud biar nggak berbayar. Oke, langsung kita juga ya pakai game tipis-tipis lah. Nih, pakai game mobil. Oke, ini game mobil ya teman-teman. Kita bisa lihat masih enak-enak aja dipakai
dia nggak ada lag ataupun patah-patah ya, masih kayak biasa gitu, muter-muter setir ataupun yang lainnya itu enak gitu, karena mungkin layarnya juga masih bagus ya, jadi enak aja gitu untuk digerak-gerakkan. Oke, di sini saya salah jalur ternyata dan nabrak dar. Oke, dan kita lanjut ke yang lain. Kita akan buka aplikasi apa ya? COC ya, COC. COC juga masih bisa ya, Clash of Clans, oke. Tetapi pas buka di awal itu agak lama, jadi saya percepat aja gitu kan. Dan ini masih bisa-bisa aja main COC ya, Clash of Clans. Dan ini pun udah ngap banget gitu kan kalau bahasa manusianya, kayak udah sesak napas gitu kan dipasang game sekelas COC. Jangan bertanya lagi soal Mobile Legend. Ini bisa-bisa HP langsung stroke kali ya kalau dipasang Mobile Legend, langsung mati. Dipasang COC aja ini udah bener-bener udah pengap gitu kan di iPhone-nya. Jadi ya cukuplah dipasang game-game ringan-ringan aja gitu kan. Dan untuk aplikasi TikTok ya, sosial media gitu kan, nah ini kadang keluar teman-teman ternyata. Tapi kalau udah bisa masuk ya lancar gitu, meskipun ada lagnya itu lama di awal ya. Lag di awal itu lama aslinya, ini bener-bener saya nggak cut videonya agar teman-teman bisa lihat ya. Nah ini bisa langsung dilihat lagnya itu kayak lama, tapi dia itu kayak sedang memproses gitu kan, biar apa ya, biar kedepannya lancar. Kalau udah ditunggu sebentar seperti ini ya udah gitu kan, kita bisa menggunakan aplikasi TikToknya. Oke, jadi di iPhone 5s ini memang udah ada beberapa aplikasi yang sudah tidak disupport, dan WhatsApp juga nanti bulan Mei akan berakhir ya. Jadi WhatsApp di bulan Mei ya, iPhone 5s ini nggak bisa digunakan lagi. Emang nggak ada cara lain bang? Ada sih, di jailbreak ya namanya itu. Tetapi ya tetap ya, kalau secara resminya itu di off kan ya di iPhone 12 ini. Kalau nanti teman-teman ada yang bertanya cara jailbreak ya, mungkin nanti akan dibuatkan ya. Oke, ini kalau udah kebuka ya TikToknya kayak biasa sih, kita bisa scroll-scroll gitu kan TikTok seperti biasanya. Oke, ini untuk iPhone 5s aja masih bisa loh buka TikTok ya. Tapi nggak tahu sampai kapan. Mungkin sampai akhir-akhir ya, mungkin di tahun ini sih kalau menurut saya gitu kan. Kedepannya harus memerlukan iOS 15 ke atas. Karena iPhone 5s kan iOS-nya masih 12 ya teman-teman. Dan apa aja sih bang yang nggak bisa dibuka gitu kan di aplikasi di iPhone 5s ini? Ya salah satunya YouTube. Nah ini aplikasi penting menurut saya kan, buat nonton, buat buka video-video gitu kan. Tetapi nggak bisa digunakan. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Dia terus-terusan itu perlu diupdate. Dan kalaupun kita klik perlu diupdate dan kita diarahkan ke App Store. Nah setelah di App Store-nya pun sama ya, klik diperbarui dan tetap nggak bisa karena dia harus iOS 15 ke atas. Oke. Nah, jadi ya sudahlah, bernostalgia saja dengan iPhone 5s, jangan dijadikan untuk iPhone daily driver.